Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Putra Gara dalam acara Kabar Toko. Kali ini kita akan berbincang bersama salah satu tokoh pers, yaitu Bang Sopan Ali. Selamat siang, Bang Sopan. Ya. Bang Sopan Ali adalah pemimpin umum salah satu media online di Kabupaten Bogor yang capaiannya meluas di seluruh Indonesia. Namanya Kabar Indoraya ya, Bang ya. Betul. Mungkin gini Bang, kita kepengen tahu sejauh mana awal Abang mendirikan media online ini yang sampai saat ini masih eksis, karena kita tahu bahwa kompetitor atau kompetisi media online saat ini juga begitu padat dan begitu masif. Oke, terima kasih kepada Bang Gara. Kebetulan saya membuka media online Kabar Indoraya ini dari 10 September 2016. Ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun saya garap dengan memperluas jaringan baik di daerah Kabupaten Bogor sendiri, dan saya ambil skup nasional ini Bang karena posisinya tidak membawa nama kedaerahan, karena saya anggap Kabar Indoraya itu adalah kabar Indonesia terdepan. Dalam arti kata saya punya tagline seperti itu, tujuan teman-teman di daerah itu bisa saya kembangkan potensi-potensi jurnalis yang seperti teman-teman mahasiswa, aktivis bisa memberikan sumangsaran ataupun tulisan yang terbaik untuk negeri kita ini. Mungkin itu Pak. Apa bedanya dengan media-media online yang lainnya? Mungkin Bang Sopan punya ya salah satu brand lah tentang Kabar Indoraya ini. Di mana bedanya dari media-media online lain sehingga layak Kabar Indoraya ini memang perlu dibaca dan perlu diviralkan berbagai pemberitaan, berbagai ya sifatnya opini, ya kan, berita dan segala macam. Ya, kebetulan saya mempunyai tujuan ataupun program terkait Kabar Indoraya ini. Memang saat ini dengan maraknya media online kompetitor bisnis dengan media ini memang sangat sulit untuk berkembang apabila kita tidak benar-benar harus membawahi ataupun mengajak tim media atau wartawan yang untuk kita rekrut itu. Kita harus yang paling saya tekankan untuk tetap memberikan tulisan tiap hari itu, baik di daerah Papua, baik di daerah Aceh, Sumatera Utara, Jogja, itu saya tetap tiap hari memanage pemberitaan melalui redaksi, supaya tetap harus ada konten-konten itu harus kita tetap upload ataupun kita kabarkan kepada publik gitu Pak. Ya, jadi updating di sini jadi salah satu tolak ukur ya bagaimana layaknya seorang Bang Sopan mengelola medianya dan layak untuk dibaca, karena menurut penjelasan beliau dari Aceh hingga Papua tiap hari updatingnya harus terus dijalankan. Lalu sejauh mana mensiasati kompetitor media online yang tadi saya bilang begitu padat dan begitu masif? Apakah ada trik sendiri atau ada cara sendiri, atau Bang Sopan dengan Kabar Indoranya hanya mengikuti arus media online aja atau bagaimana? Saya kebetulan mempunyai program dalam melakukan biar tersebar di seluruh Nusantara. Pertama, saya mengedepankan share ataupun dipublis di medsos dan link-link daripada kementerian ataupun kedinasan-kedinasan yang ada di pemerintah, baik di Kabupaten Bogor maupun link nasional Pak. Seperti itu Pak. Ya.
Pemirsa, seperti yang kita dengar bersama bahwa Bang Sofpan hari ini bagaimana Kabar Indoraya mampu bersaing di kancah media online yang begitu padat. Salah satunya adalah bagaimana updating terkait dengan pemberitaan yang selama ini dijaring dari Aceh hingga Papua menjadi salah satu tolak ukur pemberitaan di Kabar Indoraya. Sebelum kita lanjut, kita rehat dulu. Oke, kembali lagi bersama saya Putra Gara dalam acara Kabar Tokoh. Kali ini kita akan mempertanyakan tentang Bung Sofpan terkait dengan program ke depan Kabar Indoraya yang Bang Sofpan rancang. Sejauh mana biar eksistensi Kabar Indoraya ini tetap terjaga, apa rencana atau program Bung Sofpan atau Bang Sofpan ini terkait dengan Kabar Indoraya? Ya, terima kasih Bung Gara. Kebetulan wacana atau rencana saya ke depan selain media online ini, saya akan membuat atau edisi khusus cetak. Ya, kenapa? Karena saya lihat perkembangan media cetak ini juga harus saya backup. Kenapa? Selain online juga itu sangat berpotensi, karena edisi khusus ini memang tidak ditentukan waktunya. Kalau ada saat yang harus saya lakukan cetak, ya saya akan cetak. Itu edisi khusus saya, Bung. Jadi selain media online Kabar Indoraya, Bang Sofpan juga akan menyiapkan edisi khusus Kabar Indoraya. Betul. Yang terbitnya tergantung situasional atau temporer lah. Betul, ya. Betul, itu rencana saya seperti itu ke depannya. Kenapa punya gambaran seperti itu, Bang? Karena memang itu yang harus efektif untuk di dalam bisnis daripada media, karena lebih efektif dan tidak berhambur-hambur lah. Kalau kita membuat edisi khusus, berarti kan kita sudah ada tentu pasarnya. Iya. Jadi dinamakan edisi khusus itu sifatnya tematik ya, yang sifatnya saat ini Kabar Indoraya online akan cetak edisi khusus yang sifatnya tematik. Ya, jadi khususnya di situ, Bang, ya. Betul. Nggak reguler seperti harian ya. Tidak seperti harian, tidak itu, Pak. Jadi pikir saya juga ini sebuah gagasan baru atau terobosan baru lah dalam dunia media ya. Dan inilah yang mungkin pada saat ini atau hari ini kita ngobrol dengan Bang Sofpan sebagai salah satu tokoh pers kita. Ternyata beliau bukan hanya terkait dengan dunia kejurnalisan, tetapi bagaimana sebagai owner atau sebagai pemilik media mampu ambil peranan seperti itu. Nah, selain edisi khusus, Bang, bagaimana program Abang ke depan terkait dengan pengembangan atau hal-hal lain di luar dari edisi khusus itu? Ya, kebetulan saya rencana ke depannya akan mengadakan roadshow terhadap wartawan-wartawan yang ada di daerah, khususnya wartawan Kabar Indoraya, untuk mengadakan diskusi semacam pemantapan tentang ilmu kejurnalisan. Mungkin itu rencana ke depan saya. Mungkin dengan roadshow yang banyak ke Aceh atau kemana, ke Medan, atau saya bisa ke Papua, Sulawesi, yang ada di wartawan-wartawan kita yang ada di sana lah ya. Di sana. Itu rencana yang saya sudah susun. Mungkin itu sementara, Pak. Jadi roadshow itu pemantapan, itu sifat penguatan juga ya program-program Abang ya. Penguatan tentang atau sekaligus sosialisasi terkait dengan sosialisasi terkait tentang bahwa Kabar Indoraya ada biro di perwilayah itu. Sekaligus silaturahim lah ya. Seperti itu. Jadi selama ini ada berapa wilayah, Bang, Kabar Indoraya ini? Yang sudah mulai masuk nih kan, yang sudah bisa tiap hari itu Jogja,
Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Makassar, sama Papua. Oh, yang berarti sudah, Indonesia Barat, Indonesia Timur udah lah ya. Sudah masuk itu kita. Jadi setiap hari itu udah mulai pengembangan yang di online itu ya harus saya adakan roadshow ke depan. Iya. Ini jadi sangat menarik buat saya sendiri Bang, menyikapi pandangan-pandangan Abang terkait dengan wacana atau rencana program dunia pers ya, seperti itu terkait dengan kabar Indoraya. Dan inilah yang tadi saya bilang, kenapa saat ini atau hari ini kita bisa duduk bareng dengan Bang Sophan terkait dengan figur atau tokoh beliau sebagai tokoh pers. Tapi untuk selanjutnya, sebelum kita berlanjut ke yang lain, kita rehat acaranya. Kembali lagi bersama saya Putra Gara dalam acara Kabar Tokoh. Bang Sophan panjang lebar sudah menceritakan bagaimana tentang beliau mendirikan Kabar Indoraya dari 10 September 2016 silam hingga sekarang bisa bertahan, bahkan bukan hanya sekedar bertahan, dia mampu beradaptasi dengan laju kompetisi media-media online yang saat ini begitu padat. Dan perlu juga kita tanya, apa sih yang mau dicapai Bang terkait dengan Kabar Indoraya dan juga profesi wartawan yang Abang geluti? Ya, pencapaian saya ataupun ini ya karena pers ataupun seorang jurnalis atau wartawan itu tidak ada batasnya terkait dengan keadaan. Ibaratnya kita itu ya bisa menyesuaikan dengan perkembangan harus terus kekinian lah ya. Kekinian kita. Jadi jangan kita tidak mati di atau berhenti di satu titik saja. Begitu kita ngikutin bahasa itu, kita tuh harus tergantung perkembangan zaman. Perkembangan zaman perlu diikuti lah ya. Kita saat ini kan lagi kekinian di anak muda ya, kita ikutin ritme sebagai kita memang ada jiwa kita memang jiwa jurnalis, dan kita harus menyeimbangi kekinian itu ataupun perkembangan khususnya jurnalis ataupun perkembangan pers Indonesia saat ini. Ya, seperti dulu zamannya cetak. Ya, zaman cetak, zaman dulu ya kita ngikutin seperti itu. Jadi saat ini udah begitu ada media online, TV online, ya kita akan ikuti terus bekerja keras supaya kita dapat sama dengan yang lain-lain ataupun kompetitor kita. Gitu. Ada porsi lah di sana ya. Intinya kita juga terus memacu semangat untuk selalu berkembang, kemajuan tentang dunia pers Indonesia ini ya kita tetap mengedepankan etika jurnalistik ataupun aturan kaidah-kaidah yang kita jalankan, dan kita juga tidak akan keluar daripada jalur-jalur tersebut. Kita tetap mengedepankan etika ketimuran ataupun etika Indonesia budaya yang itu nilai profesional ya. Jadi pada prinsip kita tidak kaku di dalam hal baik saya selaku jurnalis maupun saya selaku owner. Saya tetap menjiwai dan saya mengikuti perkembangan zaman. Karena latar belakang Abang memang jurnalis ya. Memang dari awal mula kita memang sudah jurnalis ya, kita harus kembangkan hingga kita punya media. Ya kita harus patuh dengan aturan-aturan pers, etiknya kita tempuh. Ya intinya kita tidak di sini tidak akan keluar dari aturan-aturan main yang ditentukan oleh undang-undang pers. Jadi capaian yang
Bang Sopan jelaskan adalah bagaimana nilai profesional tetap terjaga, Betul, ya kan, betul. dan sebagai jurnalis tetap harus kekinian ya, Kekinian, biar ya. biar tidak jadul atau tidak ketinggalan zaman Ya, lah ya, itu. seperti itu. Ya memang sangat menarik pemirsa bagaimana bincang kita dengan tokoh pers Sopan Ali terkait dengan perencanaan Bang Sopan mendirikan Kabar Indoraya dari tahun 2016 Bang ya, Ya. hingga sekarang tetap eksis dan bahkan viral, beberapa beritanya selalu menjadi viral. Bincang kita sebenarnya ingin berlanjut lama, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Dan kali ini kabar tokoh terkait dengan acara kita kami sudahi di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.